dalam Al-Quran itu kan banyak penjelasannya. Ketika Allah menyampaikan Bismillah ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya an astakbarta am kunta minal alid. Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan? Apakah kamu sombong, merasa hebat atau merasa tinggi? Qala ana khairum minhu wa ana khairum minhu khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Kan begitu bahasanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lu kan saya lebih hebat, Allah kau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Dalam proses dialeknya itulah maka iblis dilepas ke bumi dan dia mengatakan la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menggoda seluruh anak cucu Adam. Ini kan sudah perjanjian iblis, setan dan golo-golonya itu akan menggoda manusia. Ini nggak ada yang diikat. Yang mengikat setan, iblis dan teman-temannya itu adalah diri manusia. Iman itu sendiri yang mengikat pintu masuknya mereka dengan apa? Menahan lesan. Lesan ini dijaga untuk tidak riba, untuk tidak an-namimah, untuk tidak al-yaminul ghamus. Riba itu ngomong kejelekan orang lain. Contoh begini mas, sering saya sampaikan. Ketika Lebaran itu kalau di Indonesia sangat diistimewakan. Maka kalau Lebaran itu yang nggak punya dipunya-punyain mas. Kalau di kampung itu beli sofa, beli gordeng, beli lemari, beli kulkas gitu kan. Ketika tetangga kita itu kelihatannya ekonominya biasa, tapi tiba-tiba ada mobil box nganterin kulkas, nganterin lemari, nganterin sofa. Ini mulut kita mulai ngoceh. Itu juga nanti ujung-ujungnya dijual lagi. Dia kerja apa? Apa coba kerjanya? Itu gak bagus, itu begitu, ujungnya utang. Itu namanya ghibah. Kalau puasanya orang khos sudah ghibah, batal. Tapi kalau level orang awam, batal pahalanya. Maka walladzi yubtilu shauma ay sawabu khamsatu asya. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa bagi orang awam, tapi membatalkan puasa bagi orang khos ada 5. Al-kibbu wal khiyanatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadru bisyahwah. Orang-orang khos ini kalau sampai bohong, al-kibbu wal khiyanatu ingkar janji, wal ghibatu ngomong kejelekan orang lain, wal yaminul ghamus sumpah palsu, wal nadru bisyahwah melihat dengan nafsu, maka puasanya batal. Itu orang makrifat, orang khos. Siapa mereka? Ya, para kiai-kiai yang khos, para ahli zikir yang sangat khusyuk. Tapi kalau level kita melakukan 5 hal ini mas, puasanya enggak batal. So'imin laisalahu min siyamihi ilal aksi wal ju. Loba eta anu jelma, paham ya Sunda? Mana orang Sunda ngerti setik. Loba iya jelma anu puasa ente dapet pahala tapi dapetna doang lapar dan haus. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala apa-apa, dapatnya cuma lapar dan haus. Maka orang awam kayak kita kalau lagi puasa dengki. Ada orang lain tiba-tiba beli mobil, ada orang lain tiba-tiba beli motor. Kalau tetangga yang ibu-ibu tiba-tiba beli gelang, beli kalung di hati, paling utang. Nah kayak begitu. Itu pahala puasanya itu. Nah kita naik yang khawasul khawas. Itu puasanya para nabi. Puasanya para rasul. Apa? Dalam 1 detik pun tidak boleh lupa kepada Allah. Maka kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sifatnya itu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Itu kan panjang. Lam yatalim qatu toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fi madaz zamani min dawabu falam tahrab wa ma waqa'adu babatun adadan fi jismil hasani bi khalfihi ka amam min ru'yatun sadatat wa la yuradina ismu wa la yaradillahu fi syamsi dufatani wa qalbu lam yanam wal ainu qad na'asat ila akhirih. Itu panjang. Tapi ujungnya wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Mata terpejam tidur tapi hatinya Allah. Beda dengan kita.
Kalau sudah tidur, ngorok kita itu. Ngorok lupa segala-galanya. Lupa ya. Nah, levelnya Nabi dan Rasul, puasa nggak boleh lupa. Tapi kalau kita pakai dalil satunya, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah. Ini kan jauh sekali. Jauh. Level kita kalau tidur dapat ipalah, padahal tidurnya kita lupa segala-galanya, udah kayak mati itu. Iya. Imam Al-Ghazali menyampaikan an-naumu kal mait. Orang tidur kayak mati. Tapi kalau levelnya yang khawasul khawas, tidur kok dadanya lupa sama Allah, batal puasanya. Jadi sekali lagi, awam khos khawasul khawas. Awam level kita, yang penting nggak melanggar aturan yang makan, minum segala macamnya. Yang kedua khos itu ahli manifat para wali, jangan hibah segala macamnya. Yang ketiga ini level Nabi dan Rasul. Maka mudah-mudahan kita dari yang awam mau melonjak atau naik kepada yang khos, supaya tidak hanya kuantitas puasa tapi ada kualitasnya. Hindari iri, dengki, riba, bohong, sumpah palsu, dan melihat sesuatu yang menyebabkan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa, Masya Allah. Banyak sesuatu yang harus kita pahami, dan salah satunya itu adalah puasa kita. Ya mungkin seperti kita awam ya. Iya, Sangat awam. Jangan-jangan di bawahnya awam. Ada bawahnya awam. Apa tuh ya? Jahlun wa jahlin. Masya Allah. Ya itulah saya lah itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari salah satu orang di luar sana. Ini masih tema Ramadan, Kiai, tapi beliau itu adalah salah satu ahli praktisi. Ahli praktisi, sahabat. Praktisi apa ini? Praktisi kehamilan, persampahan ini. Jadi di luar sana ada orang memahami bahwasanya katanya di bulan suci Ramadan ini setan-setan itu dibelenggu atau diikat lah bahasanya gitu. Ada pemahaman seperti itu. Tapi di luar sana yang mayoritas masyarakat pahamin, bahkan saya mengetahui karena kan channel kita nih, Jejak Mata Hati ini mengupas misteri, ngejari tuyul mengupas misteri. Video kuntilanak dicari-cari, kita aja ketemu takut. Biasa pengen kenalan. Jadi makna itu setan itu diikat, tapi ahli praktisi di luar sana yang saya pahami ini masih banyak ada orang yang bisa nyantet orang, merintah jin, atau bisa nyakitin orang lah. Itu seperti apa pandangan Pak Kiai ini? Pandangan bahwasanya makna setan dibelenggu itu, sedangkan ahli praktisi yang mempunyai salah satu ilmu ya hitam lah di luar dari syariat Islam, itu masih bisa nyantet orang atau apa? Itu menurut antum bagaimana tuh ya? Nanti ada beberapa pendapat begini, Mas Gifari. Ada pertama, apakah santet itu ada? Bagi yang nggak percaya, apakah benar orang yang pada buangin tuyul setan itu ada? Itu sudah terjawab oleh Jejak Mata Hati. Tapi saya akan menjawab dari sisi pandangan agama dan hadis. Walhulikati syaitan fi Ramadan. Setan itu dibelenggu. Dibelenggu di situ bukan belenggu fisik. Setannya diikat, bukan. Tapi yang ikat kita itu mengikat setan itu dengan kita sendiri menahan nafsu. Karena kan setan itu kerjaannya mengganggu nafsu kita. Dan nafsu ini kita ikat, kita tutup tuh pintu setan yang akan masuk menggoda kita tutup. Maka mereka merasa terikat. Bukan berarti secara fisik setannya diikat. Maka kalau dalam praktisi dunia gaib itu ya, yang mereka masih berkeliaran, memang dilepas oleh Allah sesuai dengan janji Allah dulu. Di dalam Al-Quran itu kan banyak penjelasannya. Ketika Allah menyampaikan Bismillah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya an astakbarta am kunta minal alin. Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan? Apakah kamu sombong, merasa hebat, atau merasa tinggi? Qala ana khairu minhu wa ana khairu minhu khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Kan begitu bahasanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Lu kan saya lebih hebat, Allah kau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Dalam proses dialeknya itulah maka iblis dilepas ke bumi dan dia mengatakan la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menggoda seluruh anak cucu Adam. Ini kan sudah perjanjian iblis, setan dan kolo-kolonya itu akan menggoda manusia. Ini nggak ada yang diikat. Yang mengikat setan, iblis dan teman-temannya itu adalah diri manusia, iman itu sendiri yang mengikat pintu masuknya mereka dengan apa? Menahan hawa nafsu. Ini tergantung kitanya. Kalau kitanya memang bisa ngikat pintu mereka, ya kita nggak bisa, mereka nggak bisa masuk. Tapi kalau kita sendiri itu melepas, contoh Ramadan itu dia buka diri itu nggak puasa, itu namanya kan melepas ikatan setan yang sudah kita ikat. Ya wes, akhirnya mereka ganggu. Yang kedua, ada pedagang. Pedagang itu karena ini Ramadan, kebutuhan banyak, tapi dagangannya nggak laris-laris, Mas. Gitu kan? Nggak laku-laku. Akhirnya datang ke Mbah Dukun. Mbah Dukun. Mbah Dukun itu namanya Rifari lagi. Ini nama yang sama. Ya kan bisa aja nama yang sama. Atau namanya Mamardi. Mbah Dukun jambe-jambe karena aku agar daganganku semakin laris. Itu kan ada lagunya. Mbah, saya ini dagang, wah ini kok kayaknya dagangan saya pulang laku pulang. Itu bulan Ramadan lagi tuh. Ketika tanya seperti itu, akhirnya oleh Mbak Dukun pulang dibawain kemenyan, dibawain kembang 700 rupiah. Itu kembang kayak apa saya nggak tahu ya. Akhirnya ini pulang, itu kemenyan dibakar, kembangnya ditabur-taburkan, dan akhirnya dia dagangannya laris. Ini terus. Lah ya akhirnya orang ini itu tidak membelenggu hawa nafsunya untuk ngikutin setan. Jadi yang namanya setan terikat bukan setan diikat, tapi manusia itulah yang mengikat pintu masuknya setan, sehingga setan tidak bisa menggoda manusia di dalam Ramadan karena orangnya sedang melakukan ibadah puasa. Maka kalau ada orang yang ke Mbah Dukun begitu, berarti walaupun orangnya sholat, itu tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak hanya padamu aku nyembah ya Allah dan hanya padamu aku minta tolong ya Allah. Berarti enggak itu. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka na'dukun. Aku nyembah padamu ya Allah, tapi kalau urusan dagang aku minta sama dukun. Nah ini enggak boleh. Ini namanya tidak terbelenggu setannya. Sekali lagi, setan terbelenggu dalam Ramadan bukan fisik setan yang diikat, tapi manusia itulah yang mengikatnya dengan menutup hawa nafsunya untuk tidak ngikutin jalur setan. Jalur setan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan bagimu musuh yang nyata. Perangi setan. Allahu Akbar. Kata Roma Irama, setan pasti kalah. Mana orang bisa? Jadi setan itu yang tidak dibelenggu ya Kiai? Tidak dibelenggu, yang membelenggu kita sendiri. Kita membelenggu mereka. Berarti Mbak Dukun itu masih bisa dong? Ya bisa, wong setannya memang masih begini yang bebas itu. Enggak diikat oleh Allah, yang ikat itu kita sendiri. Oh gitu. Orang yang mau iman, mau puasa itu yang ikat. Nah mereka yang masih doyan ke dukun itu namanya nggak ngikat setan. Itu. Jadi setan itu yang ikat kita. Kita ikat dibantu dengan keistimewaan bulan Ramadan. Ya di sini tugasnya jejak mata hati kayak Mas Rifari. Jadi tuyul-tuyul yang lagi pada yang diikat, dimasukin apa? Saya nggak tahu itu. Ya silakan, itu kan ada praktisi, ada ahlinya lah. Kalau saya suruh megangin setan, saya sendiri jadi setan soalnya. Bisa aja. Masya Allah, Allah alam bisa. Jadi Masya Allah luar biasa. Itulah pemahaman dari segelintir masyarakat. Terakhir nih Kiai ini sebelum kita tutup. Jadi banyak masyarakat juga di luar sana nih, kenapa zaman sekarang tuh kiai-kiai kok suka ceramah-ceramah lewat media, banyak kan media dunia YouTube gitu menyampaikan. Emang ada unsur ada unsur perintah atau bagaimana lewat media itu? Baik. Saya akan bicara karena saya alhamdulillah tadi diwaparkan Wakil Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Barat.
Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PB, pengurus besar NU, itu menganjurkan para pendakwah sekarang harus ngikutin model zaman. Karena zaman sekarang adalah zaman IT, maka para pendakwah NU juga harus pakai dunia IT. Jadi pertama alasannya adalah ngikutin arahan dari Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama pengurus pusat. Satu. Yang kedua, kita ketahui dakwah sekarang di dunia IT itu sangat vulgar dan bebas, sehingga mereka bebas menyampaikan yang tidak sedikit mereka memprovokasi umat, tidak sedikit mereka memberikan pemahaman yang bikin keruh. Contoh, 10 tahun sebelumnya Indonesia aman, nyaman, damai dengan kulturalisasi bentuk model ibadah. Contoh, ada orang meninggal Yasin 3 hari, 5 hari, 7 hari bebas, 40 hari bebas, tahlilan syukuran rumah bebas. Tapi akhir-akhir ini mereka menyatakan itu haram, itu bid'ah, begitu kan? Iya. Itu di dunia maya. Sementara apa dalilnya bid'ah, apa dalilnya haram itu loh, kenapa disampaikan di dunia maya? Padahal itu Wali Songo yang menyampaikan, ulama-ulama khos yang ahli ilmu juga melakukan itu. Itu namanya dakwah yang bikin keruh. Tapi karena itu nggak bisa dibendung, karena memang sudah zamannya, akhirnya kita harus mengimbangi. Cara mengimbanginya, mereka dunia maya, kita juga pakai dunia maya. Apakah ada dalil yang lebih memperkuat? Ada. Maka nanti kalau kita menengok makalah Al-Imam Al-Ghazali, Bismillah, al-muhafadhatu 'ala al-qadim wal akhdhu bil jadid al-aslah. Metode dakwah kita yang lewat dunia maya itu tetap pakai tradisi lama. Jagalah tradisi lama yang masih baik. Apa yang ngajinya kitab kuning. Ngaji harus pakai kitab, Mas. Harus pakai benar, di belakang kitab banyak ini. Iya, harus pakai kitab. Jangan pakai katanya. Ngaji kalau pakai katanya nggak bisa, harus pakai kitab. Kalau tafsir ya tafsir Quran, hadis ya tafsir hadis. Kalau fikih ya pakai fikih madzhabul arba'ah, minimal madzhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi guru yang begitu namanya al-muhafadhatu 'ala al-qadim shalih. Itu al-akhdhu bil jadid al-asal. Metode penyiarannya pakai metode baru yang memang baik. Apa? Dunia IT. Nah sekarang ya pakai handphone, pakai laptop, masuklah ada YouTube, masuk ada Twitter, masuk ada Instagram, masuk ada Facebook, segala macamnya. Metode ini ternyata sudah dipaparkan 500 tahun silam oleh Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka mudah-mudahan dengan syiar lewat dunia maya kayak jejak mata hati, itu juga syiar lewat dunia maya, apa? Memberantas dukun-dukun yang menyebabkan orang Islam pada kafir, memberantas dukun-dukun yang notabene orang-orang Islam yang tadinya sudah iya karena butuh, iya karena nasta'in, ujungnya iya karena butuh, iya karena dukun. Jadi menyalahi ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inti dari permasalahan dunia maya itu banyak kan disalahgunakan, bukan salah gunakan ya, menurut saya nih, pakai pandangan saya, banyak anak zaman sekarang nih, pemuda-pemudi yang lebih instan hanya di Google. Jadi daripada ngaji di pengajian, di majlis taklim, pengen nanya misalnya hukum fikih toharo, buka aja klik toharo. Itu gimana tuh antum tuh Kiai? Pertama, sangat bahaya sekali. Kami sampaikan lewat dunia pesantren, belajar atau ngaji kalau hanya ngeklik di Google sangat bahaya sekali. Bahayanya apa? Yang namanya ngaji harus pakai guru, gurunya yang hidup, yang jelas. Harus ada sanad lah bahasa kita. Ya, harus ada sanad yang jelas. Jadi kalau ngaji ala Google, ini kan nggak jelas ini nanti A, B, C, D, E-nya. Maka sekali lagi bagi para pemula, ngajilah dengan guru yang live, yang talaqi, yang langsung. Ada pun Google untuk penambahan. Kalau tidak paham, tanyakan kepada guru tersebut. Jadi sekali lagi arahan kami, jangan hanya ngaji dengan Google, jangan hanya ngaji dengan YouTube.
sekalipun YouTube-nya pakai kajian kita, tapi harus talaki, ketemu langsung dengan gurunya. Itu bahasanya. Karena kalau hanya YouTube yang diandalkan itu nggak bisa tanya jawab. Sementara tanya jawab itu yang pakai komen apa itu kan nggak bisa mewakili semuanya. Maka pesan kami, dunia YouTube tetap dicintai karena ini sudah zamannya. Tapi kalau ngaji usahakan live ketemu dengan gurunya, walau seminggu sekali atau sebulan sekali. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Jadi pesan untuk pemuda-pemudi di luar sana, talakilah, langsung datang ke guru lah ya. Jangan datang nanya nggak tahu, buka Google. Banyak begitu di luar sana ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Terakhir kayaknya sebelum ditutup, pesan-pesan untuk khususnya generasi muda di luar sana di bulan suci Ramadan ini, apa yang bisa hikmah yang bisa kita ambil untuk manfaat ke depannya. Baik sahabat pemuda semua dimanapun Anda berada, saya sangat suka dengan para pemuda karena banyak konten-konten kita bahas tentang kepemudaan. Negara ini maju dan mundurnya bagaimana Anda para pemuda? Ya. Inna amra ummati fi yadi subhan wa fi aqdamihim hayatuha. Maju mundurnya Islam, maju mundurnya umat itu adanya di pundaknya para pemuda. Maka kalau pemuda hari ini baik, ke depan 10-20 tahun bicara Indonesia akan lebih baik, bicara Islam akan tambah syiar. Tapi kalau pemuda hari ini jelek, sudah nggak mau puasa, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau kumpul-kumpul dalam kegiatan sosial, hanya nongkrong yang nggak jelas, kerjaannya cuma nyolong WiFi orang, ya, nggak belajar, maka 10-20 ke depan, maka Islamnya juga nggak begitu syiar, Indonesia juga nggak akan begitu jaya. Maka wahai sahabatku para pemuda, Indonesia ada di pundakmu. Masa depan Indonesia ada di para pemuda, Islam akan jaya juga ada di punya para pemuda. Karena subhanul yaum rijalul khot, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka saya ingat sumpah pemuda, kami putra putri Indonesia bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Doakan saya juga nih Pak Kiai, saya pemuda biar saya bisa istiqomah di jalan Allah. Doakan. Amin, amin, amin. Ya doakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ghifari Mawardi dengan cecak mata hatinya, muhibbin-muhibbinnya semakin syiar dan maju dan menjadi teladan para pemuda yang lain. Amin. Jadi intinya malam ini kita mengawinkan, memadupadankan dua YouTube ini antara Jejak Mata Hati dan Kamus Channel, saling membantu dalam dunia YouTube ya. Like, in subscribe, in komen ibadah, in share. Oke. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ada berkahnya. Amin, amin, amin. Amin ya Allah, alam bisawab. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya. Terima kasih penonton setia Jejak Mata Hati dan Kang Musli Channel yang sudah menonton kajian kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan lebih baik lagi ke depannya. Dari saya Al-Fakir Ghifari Mawardi dan Pak Yai Muslihin Abdurrahim, Kang Musli Channel. Kang Musli Channel, kita akhiri sampai di sini saja. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.